لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل على هذا النبي الكريم رسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم wallahu dzul fadlil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua hal yang terjadi pada saat Idul Adha, yaitu Idul Kurban dan ibadah haji. Maka kita harus bisa memaknai Idul Adha pada tahun ini dengan mengambil banyak hikmah dari dua ibadah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Idul Adha pada kesempatan ini. Ada beberapa pelajaran dan hikmah yang harus kita ambil dari ibadah kurban dan ibadah haji. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari keduanya adalah pelajaran bagaimana kita agar bisa bertindak ikhlas. Ibadah kurban dengan mengorbankan sebagian dari harta kita yang kita cintai untuk kita korbankan dengan menyembelih hewan kurban. Tentu didasari dengan keikhlasan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas dasar ikhlas dan takwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darah-darahnya tidak akan sampai kecuali takwa yang akan sampai. Idul Kurban dengan mengorbankan harta kita
untuk Allah Subhanahu wa taala bukan didasari dengan pamer kekayaan. Ketika kita kaya, untuk membuktikan kekayaannya kemudian berkorban. Bukan itu dasar korban. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala korban kita karena ketakwaan dan keikhlasan. Begitu juga ibadah haji. Ibadah haji bukan untuk mencari gelar, juga bukan untuk pamer, namun walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahi, untuk Allah, haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang sekarang ia mau dan mampu untuk berkorban, meninggalkan segala kesombongan, berkorban untuk memerangi kejahatan syaitan. Maka dari itu, mengambil hikmah dari dua ibadah itu, mari kita semuanya menanamkan di dalam hati kita sifat keikhlasan, karena semua amal yang akan dilakukan, baik dilakukan oleh kita di tanah air ini dengan berkorban, dan oleh saudara-saudara kita yang sedang menjalankan manasik haji, benar-benar termaknai dengan keikhlasan itu. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari dua ibadah yang terkumpul dalam Idul Adha ini adalah bagaimana kita belajar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, baik melalui ibadah kurban ini, siapa saja yang mampu berkorban kemudian tidak mengeluarkan hartanya untuk berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyukai orang-orang yang sebenarnya mampu namun tidak mengeluarkan kemampuannya. Saudara-saudara kita yang berada di Mina sedang berjuang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan manasik haji. Setelah para jamaah melempar jumroh, dan sebelumnya ketika memakai ihram dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memakai pakaian dalam, dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku. Semuanya itu dalam rangka untuk menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakai ihram, kemudian nanti setelah jamarot, lempar jumroh, akobah, kemudian boleh dilepas ihramnya, kemudian mencukur, kemudian memotong kuku, kemudian menyembelih al-hadyu, menyembelih korban untuk tanah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
Mari kita dari kedua ibadah yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Idul Adha ini, kita belajar agar kita mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam waktu yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala bagi para pekurban yang sudah meniatkan ingin berkorban, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah hendaknya tidak melakukan memotong rambut dan kuku. Larangan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan sekecil itu pun dari tanggal 1 sampai nanti ketika sembelihannya sudah disembelih baru diperbolehkan untuk memotong rambut dan kuku. Mari belajar dari peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Bagaimana agar kita di dalam 10 hari kurang lebih dilarang untuk mengutak-atik rambut kita. Rambut kita adalah mahkota bagi kita. Kemudian mahkota yang sudah kita biarkan selama 10 hari itu. Mahkota kita coba kita berikutnya ditanggalkan dari diri kita. Bukankah sebagian dari diri kita, manusia, membanggakan rambut kita, membanggakan kuku-kuku kita? Maka kebanggaan yang kita banggakan itu berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dilunturkan, kemudian disuruh mencukur agar kesombongan, merasa besar, merasa wah yang ada di dalam diri kita itu hilang dengan namanya tahallul al-awwal. Tinggal satu ibadah haji yang belum dilakukan karena disebut tahallul awal, maka mencukur, kemudian melepas ihram, kemudian boleh memakai wangi-wangian. Masih ada satu sisa larangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilakukan kecuali sudah tawaf ifadah. Apa satu larangan yang belum boleh dilakukan oleh para jemaah haji adalah wanita. Ketika sudah tawaf ifadah, baru berikutnya bertahalul asani, yaitu diperbolehkannya bergaul antara suami dan istri. Belajar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kurban yang dilarang untuk memotong rambut dan kuku kita, dari ibadah haji yang dilarang untuk memakai pakaian dalam, untuk tidak memotong kuku, untuk tidak memotong rambut, untuk tidak memakai wangi-wangian. Itu semuanya dalam rangka untuk menata diri kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Tepat 2 tahun lebih kita berada dalam kondisi yang kurang bersahabat dengan kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah itu dari kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita untuk berpesta. Berpesta, makan dan minum. Ayyamul Id, ayyamut tu'mi wasyurbi. Ada yang meriwayatkan ayyamul Id, yaumut tu'mi wadzikri. Maka mari berikutnya kita belajar bagaimana kita terus berzikir. Kita disunahkan berikutnya pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik itu untuk terus melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak melantunkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Begitu juga para jamaah haji yang sedang berada di Mina pada berikutnya menunggu hari yang ke-11, 12 dan 13 untuk melakukan jumroh ula, wusto dan kubro. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang tumaninah. Hati adalah merupakan bagian terpenting dan ia adalah merupakan barometer seseorang. Ketika hati seseorang yang merupakan barometernya itu selalu melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota tubuh kita berikutnya mengikuti apa yang dilakukan oleh hati kita. Namun ketika hati kita sedang malas untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota tubuh kita juga malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita akan menjadi pribadi yang baik manakala setiap masalah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang baik yang membentuk keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Hati-hati di dalam keluarga itu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga-keluarga yang hati-hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentuk sebuah masyarakat yang hati-hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Mari kita jadikan momentum Idul Adha pada tahun ini merupakan Idul Adha memulai memupuk rasa berkorban kita. Setiap amal soleh yang akan kita kerjakan tidak akan terlaksana manakala sifat berkorbannya tidak ada. Maka mari kita dasari setiap amal, azam, keinginan kuat di dalam hati kita untuk beramal kebaikan, kita dasari, kita beri pondasi dengan sifat ingin berkorban.
Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan terus memberikan kekuatan hidayahnya kepada kita, kekuatan iman kepada kita, terutama kekuatan ihsan kepada kita. Lakukan amal kebaikan yang didasari dengan rasa berkorban sekecil apapun. Kecil yang dari amal kebaikan yang terus kita upayakan untuk kita lakukan akan menjadi amal besar. Maka untuk itu, mari terus berupaya, berusaha bagaimana agar menanamkan rasa berkorban di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Berikutnya, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap yang terbetik dari hati kita, dari sekian banyak amal-amal soleh yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan mengabulkan semuanya. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadarruk kita, dengan kekhusyuan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi setiap apa yang kita minta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.